Halo adik-adik, apa kabar? Masih bertemu dengan channel Kakak Dewi Purba. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk menanggulanginya. Tapi sebelum kita mulai, silahkan bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan terus. Coba perhatikan gambar di atas. Lalu, praktekkan dengan menahan napas selama 15 detik. Bagaimanakah rasanya? Tentu kamu akan merasakan sesak dan ingin segera mengambil napas. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa udara. Bayangkan bila ada seseorang yang menderita gangguan pernapasan. Pasti orang tersebut akan sangat kesulitan untuk bernapas. Ada banyak sekali gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan. Tahukah kamu apa saja gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada sistem pernapasan? Infeksi saluran pernapasan atas atau infeksi saluran pernapasan akut atau yang disebut juga dengan ISPA sebagai gangguan pada sistem pernapasan. ISPA dalam bahasa Inggris disebut dengan Upper Respiratory Tract Infection atau URI. Merupakan penyakit yang diakibatkan adanya infeksi virus, bakteri, atau jamur pada sistem pernapasan bagian atas, yaitu meliputi infeksi pada hidung, sinus, faring, dan laring. Jenis-jenis ISPA antara lain 1. Influenza 2. Tonsilitis 3. Faringitis 4. Laringitis 5. Rinitis dan 6. Sinusitis. Virus, bakteri, atau jamur tersebut juga dapat menginfeksi sistem pernapasan bagian bawah, yaitu meliputi trakea, bronkus, dan alveolus atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah lower respiratory tract infection. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umumnya influenza yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Dengan kondisi hidung tersumbat, maka penderita influenza akan kesulitan untuk bernapas. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Selain itu, virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Kemudian orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Agar kamu tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya kamu selalu menggunakan masker ketika berkendaraan dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan. Secara normal, tongsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara.
Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya adalah bakteri Streptococcus. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring, salah satunya yaitu Streptococcus pyogenes. Selain disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur, faringitis juga dapat disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tongsil atau amandel yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Penanganan faringitis yaitu dengan memberikan antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas. Penyakit pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita pneumonia batuk maupun bersin. Oleh karena itu, ketika kamu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk teman atau saudara yang dirawat di rumah sakit, sebaiknya kamu menggunakan masker. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran napas menjadi lebar atau yang disebut dengan bronchodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru.
Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Ketika bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi, sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Jika sistem imun lemah, maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi orang lain. Gejala dari penyakit TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya masuknya zat pemicu alergi dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Masuknya alergen akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia tersebutlah yang dapat memicu penyempitan saluran pernapasan. Penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Penderita asma akan mengalami batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan 10-15% kasus tersebut pada orang yang tidak pernah merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok dapat diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Misalnya saja menghirup debu asbes dan udara yang terpolusi, termasuk akibat menjadi perokok pasif. Demikianlah adik-adik penjelasan singkat mengenai materi kita kali ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.